Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, program studi akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perpajakan lanjutan 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Hasnita, SAK ME. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami dan izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Andias Nurski Erlangga dengan NIM 206602039, Andika 206602031, Kevin Adrian Rombe Bunga 206602041, Mita Andriani 206602040, Trivanda Cindy Gloria 206602033, Siti Khadijah 206602051, Rizka Amalia M 206602034. Langsung saja di materi pertama yaitu tentang peraturan tentang pajak penghasilan badan. Yaitu yang pertama UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, subjek PPh badan dan objek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayarkan pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Sedangkan objek PPh badan yaitu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik. Selanjutnya, jenis pajak penghasilan PPh yang dikenakan pada badan atau PPh badan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 yang dimana mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor maupun impor. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23 yang dimana mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset lain, tanah dan transfer bangunan atau jasa. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25 yang dimana mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26 yang dalam mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 29 yang di dalam mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan, maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh badan dilaporkan. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 15, yang dimana di dalamnya mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termaksud wajib pajak badan yang bergerak pada pertama, sektor pelayanan atau penerbangan internasional, kedua, perusahaan asuransi luar negeri, ketiga, pengebaran minyak gas dan
geothermal. Keempat, perusahaan dagang asing. Yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang di mana di dalamnya berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari pertama, bunga deposito dari tabungan lainnya, kedua, bunga obligasi dan surat utang negara, ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, keempat, hadiah undian, dan yang kelima, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Selanjutnya, mekanisme perhitungan PPh badan dan contoh perhitungan PPh badan. Penghasilan kena pajak, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Selanjutnya, penghitungan pajak penghasilan terutang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh badan. PT Mentari Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar rupiah, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Tarif PPh badan melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui blade baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni yang pertama 22% berlaku pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Yang kedua, 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka menjadi yang pertama 19% pada tahun 2020 dan 2022. Yang kedua, 17% mulai pada tahun 2023. Tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini. Ada syaratnya, yaitu yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Yang kedua, setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan di-store penuh. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan di-store pada Bursa Efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan dan contoh perhitungan PPh badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan. Jika WP memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto NPPN. Sebaliknya, jika WP melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN yang dimaksud dapat dilihat pada pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma perhitungan penghasilan neto dibagi dalam dua jenis,
berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu contoh perhitungan PPh badan peredaran bruto hingga 50 miliar. Jika penghasilan kotor bruto kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan 50% kali 22% kali penghasilan kena pajak. Jika penghasilan kotor bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka tarif pajaknya 50% dikali dengan 25% dikali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, ditambah dengan 25% kali penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Yang kedua, pajak penghasilan badan terhutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar rupiah akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar pajak penghasilan badan tetap adalah 22% dikali penghasilan kena pajak dikali 22% tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di tahun 2021. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Dikutip dari Sufyan bin Uyainah. Oke, cukup sekian video dan kesempatan kali ini mengenai pembahasan PPh badan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.